Kita percaya tahun ini ya, bukan tahun depan ya, sudah tahun ini kita akan mengalami sesuatu yang lebih dahsyat dari tahun kemarin. Amin. Sedikit bersaksi dan juga menguatkan kita semua, tahun 2021 itu tahun yang luar biasa buat kita semua. Ya. Tahun yang luar biasa buat kita semua, dan kita percaya seperti tahun kemarin ini temanya sudah ganti. Tahun kemarin kita punya tema tahun penyertaan Tuhan. Kemarin pada saat saya sementara istirahat karena beberapa hari saya sakit, saya merenungkan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, kami akhirnya akan melalui tahun 2021. Saya merenungkan semua kasih Tuhan. Tahun 2019 saat tahun 2020 saat awal pandemi terjadi, seolah semuanya itu, masa depan kita itu sulit buat kita, semuanya serba gelap. Padahal tahun itu kita punya tema tahun kelimpahan, tapi ternyata awal pandemi datang, semuanya seolah-olah perekonomian mati, semuanya nggak punya harapan. Karena apa? Usaha-usaha semua ditutup, harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Dan tahun 2020 itu buat saya tahun yang luar biasa. Saya harus kehilangan saudara-saudara saya harus kehilangan orang tua saya di tahun itu. Dan tahun 2021 Tuhan kasih tema. Tuhan katakan waktu itu, saya pada saat berdoa, Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan saya katakan kepada Bapak Gembala, tahun 2021 adalah tahun penyertaan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan sertai kita. Tapi bulan Juni awal sesuatu terjadi, bukan hanya kepada kami sekeluarga, tetapi kepada komunitas kita. Hampir 50%, bahkan mungkin lebih, karena yang kami dengar itu hanya beberapa yang cerita ke kami kena COVID. Luar biasa. Dan saya dengan Bapak Gembala dan juga Bu Anik sempat opnam, dan saya sendiri dikatakan saya ada komorbid. Saya katakan, Tuhan, aku yakin kalau Tuhan izinkan kami berdua harus di rumah sakit, ini bukan sesuatu rancangan yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Saya katakan ini waktunya saya quality time dengan Tuhan, punya waktu istimewa dengan Tuhan. Saya nggak mau diganggu dengan apapun. Dan pada saat itu selama 13 hari di rumah sakit, pekerjaan kami berdua hanya berdoa, baca firman, makan, tidur. Nggak ada kesempatan untuk nonton TV. Saya main game saja saya ditegur sama perawatnya, nggak boleh main game, supaya saya nggak sepaneng, supaya gula saya nggak naik, supaya imun saya tumbuh. Saya katakan, Tuhan, benar-benar hari ini saya harus quality time dengan Tuhan. Seorang hamba Tuhan katakan, Mbak, tetap kuat, karena dia juga sama-sama di rumah sakit. Tetap kuat, kita sedang time sama Tuhan. Oh iya, ya kok, saya bilang gitu, benar. Saya nikmati saja, dan sampai akhirnya kami bisa pulang. Dan waktu itu ada isu saya sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Saya diisukan mati. Dibilang, itu loh rumah yang pojokan, yang ada pisang-pisangnya, kan tanda rumah saya ada pisangnya, yang ada pohon pisangnya, itu yang pulang cuman bapaknya tok, ibunya meninggal. Padahal saya setiap hari di halaman rumah, di samping rumah, dan kelihatan saya ada di situ. Tapi saya katakan, Tuhan, kami tahu Engkau punya rancangan yang luar biasa. Saya hanya menyerahkan semuanya sama Tuhan, dan saya katakan, kalau Tuhan masih memberi hidup kepada saya, berarti tugas saya belum selesai. Dan benar saudara, awal bulan 10 saya ditelepon seseorang, dikatakan saya dikasih kepercayaan untuk mengawasi bedah rumah. Saya hanya katakan, Tuhan, aku ini bukan mandor, saya nggak punya pengalaman apa-apa, tapi Tuhan percayakan itu. Dan puji Tuhan, minggu ini selesai. Ada lagi kepercayaan yang lain yang Tuhan berikan kepada kami. Sampai akhirnya kemarin kita doa bersama-sama untuk Indonesia. Saya katakan, Tuhan, sekalipun iblis berusaha menghalang-halangi setiap rencanamu, tapi rencanamu gak pernah gagal buat kami.
rencanamu atas kami, atas keluargaku, atas CSK Family, atas kota ini, bahkan atas bangsa ini tidak akan pernah gagal. Amin. Atas kita pribadi lepas pribadi ada rencana Tuhan dan itu tidak mungkin gagal karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita mau berdoa dulu, kita mau serahkan ibadah kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk menghirup udara pagi yang segar. Tuhan, kami bersyukur Engkau sangat baik, Engkau luar biasa baik buat kami. Tuhan, Engkau menyertai kami, penyertaan-Mu itu sempurna atas kami. Tahun 2021 sudah kami lalui, ada banyak hal yang kami alami. Kami mengalami kekurangan mungkin, kami mengalami sakit penyakit, kami mengalami kegagalan, kami mengalami jalan buntu. Tapi Tuhan, kami tetap percaya rencana-Mu gak pernah gagal atas kami. Kalau kami mengalami sakit, kami percaya Tuhan sembuhkan. Kalau kami mengalami kekurangan, kami percaya Tuhan berikan kelimpahan. Kalau kami mengalami kegagalan, Tuhan ada buat memberikan keberhasilan buat kami. Kami menang, bahkan kami lebih daripada pemenang. Dan kami percaya Tuhan, tahun ini adalah tahun kemenangan buat kami. Tahun ini kami akan mengalami mujizat lebih dari tahun-tahun yang lalu. Tahun ini kami akan mengalami terobosan besar. Sekalipun dunia seolah-olah tidak memberi harapan buat kami, tapi kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur di hadapan-Mu, kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu, kami mau bersuka cita, kami mau memuji Tuhan, kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau bersorak, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Tak pernah gagal karena
kami di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Tuhan memperhatikan kehidupan kita, dan setiap apa yang Tuhan kerjakan itu baik adanya buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, amin. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Yang aman yang baru ada setiap kita, amin. Terima urapan dari Tuhan, urapan yang baru, sukacita baru, damai sejahtera baru, menyertai kita Pemasmur mengatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu.
di bait-Mu yang kudus. Engkau mengindahkan tanah itu dan mengaruniainya dengan kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka yang demikian. Engkau menyediakan. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan. Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah di padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaiankan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami. Tahun yang akan kami lalui, kami gak tahu apa yang terjadi. Tetapi satu hal yang kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai kami di tahun yang lalu, kami juga percaya Engkau pasti menyertai kami di tahun ini. Bahkan tahun-tahun mendatang, Engkau tetap menyertai kami. Engkau gak pernah tinggalkan kami. Penyertaan-Mu itu sempurna. Rancangan-Mu itu penuh damai sejahtera. Engkau tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kuatkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, Engkau selalu besertaku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Nyatakan ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lagi katakan semusim berlalu.
bisa balas semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan atas kami. Kami hanya bisa bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Engkau tetap pedulikan kami. Sekalipun ada banyak orang meninggalkan kami, tapi Engkau senantiasa setia kepada kami. Sekalipun seringkali kami gak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi
Sebab Engkau sangat baik buat kami. Engkau baik buat kami pribadi lepas pribadi. Engkau baik buat kami sekeluarga. Engkau baik Tuhan buat CSK Family. Engkau baik buat saudara-saudara kami. Engkau baik buat kota kami, buat bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat tahun ini Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku,
merasakan bahwa Engkau adalah yang terbaik buat kami. Sepanjang tahun 2021 ini sudah kami lewati, kami boleh melihat dan menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapak, kami sangat bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau hari ini kami boleh dipertemukan dalam kasih dan anugerah-Mu yang besar, Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Dan kami percaya di tahun yang baru ini, di hari pertama kami menginjakkan kaki kami di tahun baru ini, kami percaya ada berkat-berkat baru yang Tuhan sedang siapkan buat kami semua untuk kami nikmati bersama ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah anugerah dan kemurahan Tuhan saja yang terus berlimpah bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan sekarang kami mau dibekali dengan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau menjamah, mengurapi setiap kami semua, sehingga setiap kebenaran yang kami terima, sungguh Tuhan bisa kami pahami dan kami mengerti, hingga pada akhirnya boleh kami lakukan bersama dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami siap untuk mendengar, menerima firman-Mu dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Semangat pagi. Haleluya. Selamat datang juga buat saudara-saudara yang dari luar kota yang bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Sama-sama mari kita akan nikmati hadirat Tuhan lebih lagi, dan mari kita akan sama-sama terima firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, tema tahun kita tahun ini, tema tahunan kita tahun ini adalah tahun kemenangan. Terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4 dan kelima. Ayat 4b mungkin begitu, dimulai dari kata dan inilah kemenangan. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 dimulai dari kata dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya akan sedikit uraikan begini Bapak Ibu Saudara. Kemenangan itu tidak hanya terjadi pada hal-hal tertentu saja, gitu ya. Artinya mungkin hanya sebagian dari kehidupan. Tidak, firman Tuhan berkata kemenangan itu mengalahkan dunia. Jadi kemenangan yang Tuhan janjikan atas setiap kita itu bukan sekedar hal-hal tertentu saja menang, tapi firman Tuhan jelas berkata kemenangan itu mengalahkan dunia. Apa yang ditawarkan dunia, apa yang dijanjikan dunia, apa yang dihembuskan oleh dunia, itu bisa dikalahkan. Katakan amin. Jadi enggak mungkin dalam bahasa firman, dalam bahasa iman, orang Kristen enggak bisa mengalahkan dunia. Dalam kacamata iman, dalam kacamata firman, tidak mungkin anak Tuhan, orang percaya tidak bisa mengalahkan dunia. Itu tidak mungkin. Maka setiap orang yang percaya pasti mengalahkan dunia. Katakan sama-sama, pasti. Amin. Artinya Bapak Ibu Saudara, kemenangan atas dunia itu artinya bahwa kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Katakan luar biasa. Karena apa? Dunia dengan segala macam yang ada di dalamnya. Dunia itu adanya apa? Kesusahan. Dunia itu adanya apa? Kemiskinan. Dunia itu adanya apa? Sakit, penyakit. Sebab semua itu di surga sudah tidak ada kan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan kemarin saya singgung, Yesus selama hidup dalam dunia dia tidak pernah sakit. Kenapa? Karena dia tidak bergaul dengan dunia. Benihnya ilahi, hidupnya kudus. Maka sakit penyakit tidak menyentuh dirinya. Maka setiap kita yang percaya pada Yesus harus yakin dan percaya bahwa kita bisa mengalahkan dunia. Kasih tahu kanan kiri, kita bisa. Amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tanamkan dalam iman kita, tanamkan dalam hati kita, pikiran kita. Dunia ini dengan segala macam bentuk dan jenisnya bisa dikalahkan. Katakan amin.
Jadi nggak ada kata nggak bisa. Dunia itu yang dihembuskan apa? Kekhawatiran, kecemasan, kesombongan, kemudian iri hati, kepahitan. Itu semua yang dihembuskan oleh dunia. Tujuannya ngapain? Supaya manusia ikut dibinasakan dengan dunia ini. Itulah sebabnya kenapa perlu ada penyelamatan. Nah, untuk bisa mengalahkan dunia, kemenangan itu pasti terjadi. Untuk bisa mengalahkan dunia adalah iman kita. Katakan sama-sama, iman kita. Jadi imanlah yang mengalahkan dunia. Keyakinanlah yang mengalahkan dunia. Ada orang Kristen yang gagal sebelum berperang. Ada orang Kristen yang kalah sebelum bertanding. Kenapa? Imannya tidak ditumbuhkan. Imannya tidak dikokohkan. Imannya tidak diteguhkan. Kenapa? Karena dia sudah kalah bertanding. Pikirannya dibiarkan, dipermainkan oleh iblis. Sehingga kemudian dalam pikiran dan hatinya berkata, aku gak mungkin bisa. Aku gak mungkin bisa mengalahkannya. Aku gak mungkin bisa menerobos ini dan itu. Sebelum bertanding, sebelum berusaha, dia sudah membatasi dirinya sendiri. Aku gak bisa. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan mengalahkan dunia. Dunia bisa dikalahkan. Kemenangan mengalahkan dunia itu terjadi saat iman kita mulai tumbuh dengan kuat. Iman itu kata firman Tuhan juga tidak perlu besar. Tidak perlu segede gunung baru bisa memindahkan gunung. Iman itu kata Yesus cuma sebesar biji sesawi cukup. Dan itu mampu memindahkan gunung. Dan itu sanggup memindahkan sesuatu yang mustahil. Iman yang kecil, jadi iman itu tidak perlu besar. Asal itu murni, asal itu tulus, asal itu benar di mata Tuhan. Iman itu menggerakkan mujizat Tuhan datang dalam kehidupan kita, katakan amin. Jadi imanlah yang mengalahkan dunia. Nah sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah kita bisa mengalahkan dunia? Mungkin belum semua bisa, gak apa-apa. Tapi pastikan hati kita hari ini percaya, katakan aku percaya. Bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya bisa mengalahkan dunia, katakan amin. Jadi jangan lagi dikalahkan oleh apapun yang menjadi tipu daya dunia. Amin. Amin. Jangan mau dikalahkan lagi dengan apapun oleh tipu daya dunia. Tapi mantapkan iman. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat yang kelima berkata, siapa yang mengalahkan dunia itu tadi? Kan dunia bisa dikalahkan dan kemenangan bisa diraih. Dengan apa? Dengan iman. Lah siapa yang bisa mengalahkan dunia kata firman? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus anak Allah. Singkatnya, siapa saja yang percaya pada Yesus, dia sanggup mengalahkan dunia, katakan amin. Sekarang pertanyaannya, siapa yang masih mengakui Yesus adalah Tuhannya? Angkat tangan. Kok pakai tengok kanan kiri itu enggak yakin saudara? Golek bolo ya. Kita semua hari ini percaya Yesus, katakan amin. Dan itu artinya saudara saya bisa mengalahkan dunia, katakan amin. Tidak nunggu besok, tidak nunggu nanti. Tapi sekarang saat kita masih percaya Yesus, menguatkan iman kita, kita pasti bisa mengalahkan dunia. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang bisa mengalahkan? Cuma yang percaya Yesus. Nah sekarang kalau yang percaya Yesus kalah dengan dunia, pertanyaannya kembali, masihkah percaya Yesus? Masih. Nah, tapi kok nggak bisa mengalahkan dunia? Kemana percayanya? Kemungkinan di bagian imannya tadi loh Bapak Ibu Saudara. Secara identitas dia masih percaya Yesus, tapi imannya belum bertumbuh. Sehingga dunia yang mengalahkan dia, bukan dia yang mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara, mari yakini firman Tuhan. Bahwa siapa yang mengalahkan dunia adalah yang percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dialah yang mengalahkan dunia. Jadi
Roma 12 yang berkata janganlah engkau serupa dengan dunia ini, itu bukanlah sesuatu yang omong kosong. Orang Kristen pasti bisa berbeda dengan dunia ini. Kenapa? Karena imannya mengalahkan dunia. Tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan dunia. Paulus juga ngomong begitu. Kalau gitu ayolah kita sama-sama udahlah tinggalkan dunia dan pergi ke surga. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Bahwa seorang percaya bisa tetap hidup di dalam dunia, memang karena itu kodratnya manusia hidup dalam dunia. Tapi tidak menjadi serupa karena punya iman yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita melihat di dalam Yesaya 62 hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Yesaya 62 ayat 10. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, Yesaya 62 ayat yang ke-10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Judul dari perikop ayat ini adalah janji keselamatan untuk Sion. Ini janji keselamatan. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan keselamatan itu datang dalam kehidupan Sion adalah seperti ayat yang kita baca ini. Berjalan melalui pintu gerbang, persiapkan jalan bagi umat, bukakanlah jalan raya, singkirkanlah batu, tegakkanlah panji. Bapak Ibu Saudara, untuk supaya kita bisa mengalami kemenangan, keselamatan itu datang, kemenangan itu datang. Yang pertama, berjalan melalui pintu gerbang. Yesus berkata, akulah pintu. Akulah pintu. Sama-sama katakan, Yesus adalah pintu. Kalau yang enggak melalui aku berarti pencuri. Yang enggak melalui pintu itu pencuri. Sementara pencuri itu kerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Maka Bapak Ibu Saudara, berjalanlah melalui pintu. Artinya ayo semakin melekat kuat kepada Yesus. Katakan amin. Semakin melekat kuat pada Yesus. Apapun kalau udah bicara Yesus itu yang nomor satu. Apapun yang sudah bicara Yesus itu segala-galanya. Apapun yang bicara tentang Yesus itulah yang harus kita prioritaskan, utamakan dalam kehidupan kita. Karena kita harus berjalan melalui pintu. Tuhan memberikan gambaran. Pintu menuju pada keselamatan itu sesak. Tapi masih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum itu, ke pintu itu, daripada seorang kaya yang masuk ke dalam surga. Pintu itu memang tidak mudah untuk dilalui, maksud saya begitu. Yesus sudah memberikan gambarannya. Pintu itu memang sesak. Tapi kalau kita mau berjuang melalui pintu, maka kita akan menemukan keselamatan. Kita akan menemukan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Pintunya siapa? Yesus. Cuma Yesus. Kasih tahu kanan kiri. Mung Yesus tok. Loh, apa ada toh yang tidak melalui Yesus? Ya, mungkin nggak ada. Tapi kadang-kadang ada orang berpikir Yesus dan yang lainnya. Yesus plus, kalau saya pakai istilah yang sering kali saya pakai istilah Yesus plus. Yesus sih, gereja sih, pelayanan sih, tapi juga masih mengandalkan kekuatan sendiri. Masih mengandalkan kekayaannya sendiri. Masih berpikir bahwa inilah sumber segala-galanya dalam hidupku. Enggak. Sekalipun hari ini, maaf, ini hanya sebuah prinsip yang harus kita tanamkan. Hari ini saudara, kehilangan pekerjaan saudara, percayalah saudara tidak akan mati kelaparan, katakan amin. Percayalah bahwa saudara percayalah bahwa saudara tetap akan bisa nyekolah ke anak, katakan amin. Percayalah bahwa saudara tetap akan bisa bayar kreditan kalau punya. Hari ini kehilangan pekerjaan karena Yesus yang perintahkan pun saudara tetap bisa tetap hidup sampai Tuhan datang, katakan amin. Asalkan memang itu dalam jalan Tuhan. Inilah yang saya sebutkan Yesus plus. Yesusnya tetap jalan, tapi plusnya juga jalan. Seolah-olah kalau nggak ada plus, hidup berhenti, ekonomi berhenti.
nggak bisa nyekolahke anak, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak, saudara, harus belajar punya prinsip. Nggak kerja sekalipun kalau itu yang Tuhan perintahkan, pasti Tuhan pelihara. Katakan amin. Pasti Tuhan pelihara. Kasih tahu kanan kiri, katakan pasti Tuhan pelihara. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara harus punya prinsip itu, gitu loh. Harus punya prinsip itu. Tapi juga jangan salah kemudian gegabah, gitu ya. Saya punya tante, tapi itu cerita ya, itu cerita. Saya enggak tahu kebenarannya seperti apa karena saya belum sempat tanya kepada tante. Saya punya tante, suatu ketika dia dapat firman, jualah segala harta milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin. Beneran saudara dijual. Rumahnya, kekayaannya dijual. Karena dia ngerasa dia dapat firman untuk menjual segala miliknya. Dijual lah segala miliknya. Ya, sampai hari ini tidak punya rumah. Saya tidak berkata bahwa itu salah. Tapi memang hidupnya agak sedikit dalam tanda kutip menderita. Karena memang agak susah gitu ya. Secara ekonomi juga jadi susah. Nah, kesusahannya semakin banyak ketika dia harus tinggal di rumah mertuanya. Gitu kan? Banyak ketidakcocokan yang terjadi, akhirnya juga berselisih paham dengan suaminya karena suaminya anaknya mama gitu kan. Sementara saya hidup dengan mertua lah gitu loh saudara. Nah, itu menimbulkan banyak masalah bahkan hingga dengan hari ini gitu loh. Karena saya mendengar berita terbarunya masih ada masalah gara-gara itu. Gara-gara enggak punya rumah, numpang di mertua, ya sudah gitu kan. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, saya cuma mengatakan bukan berarti bahwa dia salah, dia berdosa, tapi juga jangan gegabah gitu maksud saya. Tapi secara prinsip harus punya keyakinan, andaikan Tuhan suruh jual segala milikmu, Tuhan tetap bisa pelihara. Katakan amin. Andaikan Tuhan suruh begitu, yakin, prinsipnya begitu. Tapi tetap harus dikonfirmasikan, karena itu sesuatu yang besar. Jual milik, jual rumah, gitu kan, itu sesuatu yang besar, yang harus dapat peneguhan dan konfirmasi. Karena kalau tidak bisa salah keputusan dan itu berdampak sangat buruk di kemudian hari. Oleh sebab itu hal-hal yang besar, hal-hal yang ini mungkin agak sedikit menyimpang tambahan gitu ya. Hal-hal yang bersifat permanen itu harus betul-betul dapat konfirmasi dari Tuhan. Maka enggak boleh gegabah. Salah satu misalnya yang berdampak selamanya adalah jodoh pasangan hidup. Nah, tahun ini saya enggak tahu adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah punya ancang-ancang mantu, saya enggak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang sudah mulai ancang-ancang tahun ini aku pengen mantu. Ojo kesusu mantu, kasih tahu kanan kiri ojo kesusu. Anakmu di sekolah minggu bareng kok jarang mantu bareng. Ose. Karena itu jangka panjang. Bukan jangka panjang, jangka selamanya. Kecuali maut memisahkan, selesai. Maka Bapak Ibu Saudara harus belajar. Saya pesan kepada orang-orang tua, tolong bantu saya untuk ngasih nilai-nilai keluarga Kristen kepada anak-anak. Gitu ya. Nah, makanya kalau mulai usia sudah mulai siap menikah, sebaiknya ada semacam pembelajaran pranikah. Nek kowe engko dadi suami iki kudu piye? Nek kowe engko dadi istri kudu piye? Nek kowe engko wis bebojoan kudu ngopo? Gitu kan? Banyak kasus yang saya lihat hari ini tuh mesake. Betul ada istilah dalam bahasa Jawa, simbok nggo tombok, simbah nggo tambah. Ning kuwi nek menurut Alkitab kleru. Nah, yang sebelahnya simbah bilang kleru, Mbah. Tapi simbah mana yang bisa menolak? Enggak ada yang bisa menolak. Betul enggak? Yang sudah jadi simbah. Mana bisa menolak gah? Opo enono dhewe anakmu. Nek kowe ora kober cantelno ning nggon pemean ngono. Ora eneng. Mbok titip anakku sik ya. Ya, jawabannya pasti begitu. Padahal dengan dititipi itu mbahe ora iso ning gereja, ora iso pelayanan, mangkat telat. Salah mboten? Salah.
wis rasa ngenteni engko. Salah kuwi. Gitu loh saudara. Kenapa? Keputusan yang permanen itu tidak dipertimbangkan semaksimal mungkin dari surga. Hanya nuruti keinginan hati pribadi atau orang tua, mertua. Itu bahaya banget Bapak Ibu Saudara. Nah, kembali ke sini. Apa kaitannya gitu ya kira-kira? Ada Bapak Ibu Saudara, karena keputusan yang salah di masa ini, gitu kan, akan menjadikan kita salah di masa yang akan datang. Tapi bersyukurnya kalau misalnya salah di masa dulu, kemudian berjalan, dikasih tahu, oh kleru toh tiba oke deh, oke deh, aku mau dibetulin, aku mau belajar, tolong Pak kasih saya pembelajaran, tolong Pak saya dibetulkan. Nah, bisa saudara. Tapi kebanyakan orang malu, kebanyakan orang izin, Pak bantu doa kenapa? Saya cekcok sama istri saya. Itu kan jarang saudara ada yang berani begitu. Betul enggak? Izin mbok wedi. Wedine dilok-lokke sisan, salahmu dhewe, ndek men, ora njaluk ndonga, pilih-pilih dhewe, saiki rekoso njaluk tulung wong liya, wedi disalahke yae. Tapi kalau memang salah harus mau Bapak Ibu Saudara dikritik, katakan amin. Harus mau, wong tua juga jangan salah juga, maksudnya itu pilihan anak loh. Kalau orang tua ngasih taunya bener, ngasih taunya nduk le kuwi ra entuk aja. Kalau orang tua bisa berani bilang begitu, ya orang tua kan bisa masih mengarahkan. Kecuali anak sing diablek kayak setengah mati, wis dikandani ra entuk aja, sik nekat ya sudah gitu kan. Wis pasrahke Gusti gitu aja ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah gitu. Nah, pintu itu akan mengarahkan kita kepada hal-hal permanen yang baik, yang benar, bukan sekedar baik, benar. Maka melaluilah pintu, benar-benar sesek pintu nih, tapi rapopo. Karena itu keputusan seumur hidup. Hal-hal yang lain mungkin masih bisa dianulir gitu kan, misalnya kerja juga mungkin bisa punya banyak pengaruh. Gitu kan, kadang orang berpikirnya cuma ya sudah karena aku diterima kerja di sana, aku berarti kerja di sana. Padahal mungkin belum tentu Tuhan suruh ke sana gitu kan. Itu hanya sekedar ujian buat kita, bisa jadi. Tapi sekalipun begitu, itu kan masih dipotong. Oh sadar salah, ya sudah aku tak balik sama Tuhan lagi, ke jalan Tuhan lagi. Mungkin bisa begitu. Tapi hal-hal yang bersifat permanen tidak bisa balik saudara. Sudah jadi seperti itu, dan konsekuensinya harus ditanggung seumur hidupnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, setiap pelaku maupun orang tua harus mawas diri, harus sadar diri. Kalau memang ada keputusan-keputusan yang salah di masa yang lalu, harus datang sama Tuhan. Pak, saya minta dibimbing. Pak, saya minta didoakan. Pak, saya minta dikasih tahu yang benar. Harus berani begitu. Kasih tahu kanan kiri, harus berani. Jadi masuk lewat pintu itu kan sesek ya. Artinya sesek itu, waduh kok rekoso toh ya. Tapi itu jalan kepada kemenangan, katakan amin. Ya memang rekoso, dagingnya loro. Bayangkan kalau pintu itu sesek, harus wah piye carane ben mlebu. Mungkin barut kono, barut kene, babras kono, babras kene. Tapi tetap masuk melalui pintu itu. Supaya apa? Menuju pada kemenangan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi korbankan istilahnya seperti itu. Masuklah melalui pintu, persiapkan jalan dan bukalah jalan raya, highway, jalan tol, jalan yang bebas hambatan. Bukalah jalan. Bukalah jalan, artinya buat jalan itu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengerti caranya orang bangun jalan tol. Tapi sepemahaman saya, jalan tol itu tidak hanya sekedar milih tempat dan kemudian dicor gitu kan. Enggak. Saya membayangkan orang bikin jalan tol itu pasti lihat peta dari atas. Kira-kira mana jalur yang tepat untuk dibuat jalan tol. Karena jalan tol itu setahu saya kalau belok pun enggak nikung banget gitu kan. Beloknya langsam, landai banget gitu. Ora kroso nek kuwi menggok jan biasanya. Kenapa? Kalau jalan raya dibuat nikung kayak jalan Solo Tawangmangu itu bukan jalan tol kan. Itu jalan gunung Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa cepat juga di situ.
Nah itu petanya dari atas, jalurnya dilihat, oh nggak bagus lewat sana, baru lewat sini. Nah lewat sini itu kondisinya gimana? Terlalu dalam, terlalu curam, maka bikinnya layang, jalan tolnya layang, misalnya begitu. Itu sepengetahuan saya. Artinya Bapak Ibu Saudara tidak sekedar, oh kene wae sing roto terus ditleser ngono tok. Ndak, banyak sekali perhitungan-perhitungan. Tapi firman Tuhan berkata, untuk keselamatan itu datang, untuk kemenangan itu datang, persiapkan jalan dan bukalah jalan raya. Bukalah jalan raya. Artinya apa? Semuanya harus dipersiapkan, ditoto, dimanajemen. Mari mulai belajar tahun ini kita manajemen segalanya, manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen kekayaan, manajemen kesehatan, manajemen pelayanan. Supaya apa? Semuanya dipersiapkan untuk kemenangan itu datang dalam kehidupan kita. Katakan amin. Semua mulai diatur, semua mulai di manajemen. Kapan saya harus menikah, kapan saya harus kerja, kapan saya harus melayani Tuhan, itu semuanya diatur, di planning, ditoto, dipersiapkan. Nah, minta hikmat, bahkan saya selalu katakan kalau memang ada kesulitan-kesulitan tertentu, doanya bukan doa biasa, tapi doa peperangan. Bila mana perlu untuk hal yang kecil namun itu beresiko besar, pakai doa puasa. Supaya apa? Highway, jalan rayanya, jalan tolnya, jalan bebas hambatannya itu dipersiapkan. Bukan berarti nanti kita pengennya supaya ndak ada hambatan, bukan. Kita mempersiapkan. Bukan kitanya yang jalan tolnya, bukan. Kita persiapkan supaya kedatangan sang keselamatan, kedatangan sang pembawa kemenangan itu lancar gitu loh dalam hidup kita. Katakan amin. Bukan supaya perjalanan kita yang lancar, bebas hambatan. Bukan, jangan salah. Bukakanlah jalan raya. Untuk apa? Keselamatan itu datang. Bukan bukalah jalan raya supaya jalanmu lancar. Bukan. Karena kalau seseorang manusia jalannya lancar, jadi lupa Bapak Ibu Saudara. Benar enggak? Banyak sekali kecelakaan di jalan tol selalu berujung maut. Kenapa? Lupa kalau gasnya wis mentok. Rumangsane iki jek enteng wae karena jalan 100-110 itu enggak kerasa Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau mobilnya gede anteng begitu 140, 180 ngewes wae rumangsane ije alon. Begitu seliut sidik langsung nabrak pembatas jalan, kecelakaannya parah. Itu manusia. Jalan tol tidak dimaksudkan supaya jalan kita yang lancar tanpa hambatan. Tapi sebaliknya, bukakanlah jalan raya supaya keselamatan itu lancar dalam kehidupan kita. Katakan amin yang mengerti. Bapak Ibu Saudara harus paham itu. Kalau keselamatannya yang lancar, cepat datangnya. Dalam segala kondisi keadaan situasi apapun, Tuhan segera menyatakan kehendaknya atas hidup kita. Amin. Jadi jangan dibalik, bukan supaya jalan kita yang lancar. Karena kita harus testing terus, kita harus diuji terus sampai kita sempurna pada sampai akhirnya nanti. Maka bukakanlah jalan raya, jalan bebas hambatan, supaya keselamatannya yang lancar, bukan kitanya yang lancar. Keenakan hidup kita jadi lupa. Bapak Ibu Saudara mulai atur segala sesuatu tahun ini. Ya, manajemen segala sesuatu yang belum terlibat pelayanan, ayo mulai atur waktumu, atur hidupmu, atur harta kekayaanmu, melayani Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jangan lagi tidak pelayanan. Ini waktunya ibadah, kapan harus mancing, kapan harus ke mall, kapan harus piknik. Diatur, di manajemen. Keuangannya digunakan untuk apa? Keluarga, untuk santai, untuk liburan, untuk Tuhan, ditoto. Kehamilan ditoto. Supaya enggak ada alasan lah saya masih sibuk anak akhirnya enggak bisa melayani Tuhan. Di manajemen semuanya. Bapak Ibu Saudara, semuanya apapun
di manajemen, diatur. Besok, minggu depan, perjamuan kudus. Kelambiku putih wis enek urung, gitu kan, wis disetrika urung, wis dikumbah urung. Mulai diatur dari hal-hal yang kecil. Di manajemen lah. Bangun jam berapa, mandi jam berapa, karena kebaktian 6:30. Tahun ini nggak ada lagi yang telat ibadah kepada Tuhan. Katakan amin. Kok pelan ya? Katakan amin. Pelayan-pelayan hadir 30 menit minimal sebelumnya. Bukan telat 5 menit. Ya mulai atos sih ya. Mulai wing gitu ya saudara ya. Tapi enggak bisa saudara hidup kayak begitu terus. Katakan amin. Wah aku disindir Pak Erik, orang nyindir taklokke sisat. Bentang bertobat, katakan amin. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara CSK Family telatan begitu. Kita mau ngomong apa soal Kristus kalau hidup kita enggak bisa jadi teladan. Bahkan ketika orang enggak bisa lihat kita, apa yang kita lakukan, hidup tetap harus jadi teladan, katakan amin. Loh teladan buat siapa dong? Teladan buat diri kita sendiri. Kok iso? Maksudnya semuanya kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kan. Enggak bisa lagi tidak Bapak Ibu Saudara. Hidup tidak boleh sama dengan tahun 2021, katakan amin. Hidup harus lebih baik, lebih benar di 2022, katakan amin. Maka harus mulai mengatur segala sesuatu. Supaya pelayanannya bergairah, ibadahnya bergairah. Kalau Tuhan izinkan harus masih kerja secara sekuler, kerjanya juga bergairah untuk Tuhan. Semuanya diatur dengan sedemikian rupa. Supaya terbukalah jalan bagi keselamatan, kemenangan itu datang. Yang berikutnya, singkirkanlah batu-batu. Saya pakai bahasanya Yesus, perumpamaan Yesus tentang tanah. Kerikil, batu, semak duri, itu menghimpit firman sehingga tidak bertumbuh. Kalau saya pinjam pakai bahasa Ibrani, singkirkan semua beban yang merintangi, supaya roh kita bisa menyala-nyala, katakan amin. Maka semua pengganggu, penghalang, penghadang, penghambat harus tersingkirkan. Hari ini semuanya singkirkan. Yang siap katakan kanan kiri, singkirkan. Apa yang membuat kita jadi terlambat? Singkirkan. Apa yang membuat kita menjadi tidak melayani selama ini? Singkirkan. Apa yang membuat kita menjadi tidak bisa memprioritaskan Tuhan? Singkirkan. Apa yang membuat kita tidak bisa mengampuni? Singkirkan. Apa yang membuat kita tidak bisa mengasihi dengan tulus? Singkirkan. Apa yang membuat kita jadi iri dan sombong? Singkirkan. Katakan amin. Singkirkan yang merintangi, yang membebani. Dulu saya pakai istilah yang ganduli, gandoli. Jane wis pengen melayu, ning masih ada yang narik dari belakang. Apapun itu, singkirkan. Singkirkan. Hari ini kita akan terima anugerah Tuhan yang besar. Amin. Kita awali tahun ini dengan kelepasan, kebebasan, kemerdekaan seutuhnya. Roh, jiwa, tubuh kita harus merdeka. Semua ikatan belenggu terlepas hari ini. Katakan amin. Nah besok dimeteraikan dengan darah Yesus. Gitu loh saudara. Makanya kenapa ibadahnya dibuat beda. Karena ada maksud dan tujuan. Hari ini lepaskan semua yang merintangi, semua yang membebani apapun itu. Saudara yang masih enggak suka dengan orang lain, saudara yang masih nyimpen kepahitan dengan orang lain, saudara yang masih memandang kepada orang lain, singkirkan semuanya, katakan amin. Semua harus selesai hari ini. Kita masuk tahun 2022, harus betul-betul bersih dari semua yang merintangi. Batu-batu, kerikil, semak duri, singkirkan semuanya. Minta anugerah Tuhan. Tapi benar-benar Bapak Ibu Saudara, jangan nanti siapa yang mau dibebaskan, dilepaskan, angkat tangan. Tapi enggak punya niat. Maaf ya, saya bukan berarti menghakimi. Nah, tapi saudara sudah angkat tangan, besok ngerti enak kerepotan, ya wis lah, sok minggu ngarep wae lah, ya padha wae no. Ngopo angkat tangan, penting rasa angkat tangan, ora nek komitmen, ora nek ora neng keinginan yang kuat. Alah,
loadingnya sudah mulai mantap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau nanti angkat tangan, kalau nanti mau didoakan, kalau nanti mau dapat impartasi, kelepasan dan lain sebagainya harus punya niat. Oke, aku sudah angkat tangan, berarti aku sudah mulai niat nih. Apa yang merintangin lepas. Kalau alasannya kan nggak bisa sekaligus, ning niat tenanan. Niat tenanan. Dikurangi ya dikurangi tenanan. Ojo jalan terus lah, percuma angkat tangan Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Tenanan ada niat. Begitu lagi, ayo lo kemarin angkat tangan lo, ayo melayani. Oh siapa? Mulai berangkat pelayanan. Mulai daftarkan diri, Pak saya mau terlibat pelayanan ini, pelayanan itu. Oke, coba dicek sih, bener ora talentamu di situ, gitu kan saudara. Jangan saudara angkat tangan, setahun tetap diam saja. Ya enggak bisa no. Pelayanan itu bukan permintaan pendeta. Katakan amin. Pelayanan itu kebutuhan saya. Kita semua secara pribadi ke Tuhan. Kenapa? Kalau enggak melayani, talentanya enggak berkembang. Karunianya enggak jalan. Talenta enggak berkembang, karunia enggak jalan, kata Alkitab. Potong, campakkan ke dalam api. Jangan begegek dengan hati yang sakit. Harus sembuh hari ini, katakan amin. Tidak bisa lagi dengan cara seperti itu Bapak Ibu Saudara. Pelayanan itu kebutuhanku supaya aku dapat diterima di sorga. Karena orang yang tidak menjalankan talenta, buang dia ke dalam api neraka. Jadi melayani bukan karena diminta pendeta, gembala. Bukan, ajukan dirimu karena engkau perlu melayani Tuhan, katakan amin. Aku tidak punya waktu Pak, aku sibuk ini Pak. Buang semua yang merintangi. Supaya apa? Bisa melayani Tuhan. Jangan kalah dengan semuanya itu. Bukankah kita punya Tuhan yang dahsyat, katakan amin. Tinggal apakah kita memang serius dengan itu. Kalau gak serius ya begitu-begitu aja tiap tahun Bapak Ibu Saudara. Kasih tahu kanan kiri ojo koyo ngono. Yang terakhir, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Dalam konsep kehidupan orang Israel, dalam konteks ayat ini masih ditulis bahwa Israel itu masih hidup di dalam peperangan-peperangan. Artinya panji-panji itu adalah sebuah identitas. Dalam dalam kitab Imamat kalau tidak salah, Tuhan pernah memerintahkan Musa untuk setiap suku-suku di Israel buat panji sebagai tanda. Oh ini dari keturunan Zebulon, ini Isakar, ini Ruben, dan seterusnya. Panji itu menunjukkan sebuah identitas. Nah, berapa panji yang berangkat itu akan menunjukkan bahwa segitulah, sekian sukulah, sekian ratuslah orang, sekian pasukanlah yang berangkat dalam peperangan itu. Semakin banyak panjinya, bukan sekedar jumlah tetapi macamnya, maka semakin menunjukkan bahwa segenap kekuatan tentara dikerahkan untuk berperang. Karena pada akhirnya kalau dalam dunia peperangan dalam konteks mereka ada pasukan pemanah, ada pasukan pemegang tombak, gitu kan, macam-macam. Nah itu punya panji-panjinya sendiri-sendiri. Jadi panji itu tidak hanya 12 dalam konteks Israel, sekalipun sukunya cuma ada 12. Tapi karena panji-panji itu berkembang di kemudian hari mengikuti kebutuhan. Pembawa senjata ini, pembawa senjata itu masing-masing pakai panjinya sendiri-sendiri. Pasukan pengepung, pasukan penyerang, pasukan pengintai, ada panji-panjinya sendiri. Berarti semakin banyak jenis panji yang dibawa, itu menunjukkan bahwa segenap kekuatannya semakin banyak yang dikerahkan. Seluruh kekuatan yang ada dikerahkan. Nah kalau sudah seluruh kekuatan itu dikerahkan untuk berperang, itu artinya dari semua persenjataan ada, dari semua strategi peperangan itu datang, dari semua unsur kekuatan pasukan, jumlah pasukan 12 suku Israel.
dikerahkan semuanya, berarti kemenangan semakin kuat. Bukan berarti jumlah itu selalu menentukan kemenangan. Dalam konteks Israel, jumlah tidak pernah, sekali lagi, jumlah tidak pernah menentukan kemenangan. Karena Tuhan selalu didik bangsa Israel, jumlah sedikit tapi menang. Jumlah sedikit tapi menang. Jumlah sedikit tapi menang. Itu yang Tuhan tunjukkan. Tapi maksudnya dengan panji-panji itu musuh akan tahu ternyata ini segenap kekuatan. Nah, bicara ini Bapak Ibu Saudara, bicara kesatuan hati, bicara kesepakatan, bicara kebersamaan, keberagaman tapi dalam kebersamaan, kebinekaan tapi dalam kesatuan. Bineka macam-macam, beragam, beda-beda, tapi bergerak bersama dalam satu komando untuk merebut satu kota, untuk merebut sebuah bangsa bagi kerajaan Allah, katakan amin. Maka tahun ini Bapak Ibu Saudara, ayo dirikan panji-panjimu. Allah penyembuh, Allah penyedia, Allah maha besar. Itu kan kalau dalam bahasa Ibrani Yehova Rafa, Yehova Nisi, Yehova Sebaot, wala macam-macam. Itu panji-panji semuanya itu. Meninggikan nama Tuhan. Nah, panji-panji soal nama Tuhan, kalau dalam konteks bangsa Israel, itu dipakai sebagai bentuk penyertaan Tuhan dalam segala kebutuhan. Maksudnya begini kan, mereka berperang nih, mereka dirikan panji Allah menyembuhkan, supaya kalau ada yang luka karena perang bisa disembuhkan, ditolong Tuhan, gitu loh saudara. Kemudian waktu mereka berperang bawa panji lagi, namanya Allah menyediakan, maka segala kebutuhan-kebutuhan mereka untuk berperang Tuhan pasti akan sediakan. Semakin banyak panji-panji tentang nama Allah mereka bangun, mereka bawa, mereka dirikan, mereka tancapkan, itu membuat mereka meyakini Tuhan mereka yang seperti mereka yakini sesuai dengan namanya itu akan menyertai mereka. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak hanya sekedar keberagaman dalam kesehatian, kebinekaan dalam kesatuan, tetapi juga sebagai tindakan profetik Allah yang memberkati, Allah yang mencukupi, Allah yang menyembuhkan, Allah yang maha besar, maha kuasa, Allah yang membawa kemenangan dan lain sebagainya. Kok saya jadi tergerak? Mungkin tolong nanti bisa disiapkan panji-panji di sini. Sesuai dengan tema yang Tuhan tahu. Tidak tahu siapa sing iso gawe, aku ora mudeng. Pokoknya kudu eneng. Carane piye? Embuh. Kudu eneng. Saya tidak ngajari kita jadi kayak klenik gitu ya. Oh, percaya itu harus disembah. Tuhan Allah Yehova Rafa disembah. Nanti di sini ada Yehova Nisi disembah dan seterusnya, bukan. Cuma supaya kita ngerti Tuhan kita itu ini. Jadi apa sih yang kita khawatirkan lagi? Kalau kita sakit, wong Dia itu penyembuh kita, katakan amin. Kalau kita kekurangan, wong Dia Allah yang mencukupi, katakan amin. Kalau kita sedang mengalami peperangan, toh Dia Allah pembawa kemenangan buat kita, katakan amin. Jadi semakin banyak keterangan nama-nama itu membuat kita jadi yakin, aku enggak khawatir lagi. Aku pasti menang, aku pasti bisa mengalahkan dunia karena imanku. Sebab Dia adalah panji-panjiku, katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita akan jalani tahun ini. Nah, ini sebagai informasi. Saya tidak tahu kebenarannya. Kalau menurut ramalan beberapa orang, ramalannya Jayabaya akan terjadi tahun ini. Dengan Semeru kemarin meletus, membangunkan gunung-gunung berapi yang lain. Hanya tinggal nunggu waktu, ada satu gunung, saya tidak tahu, saya lupa. Apakah Gunung Lawu, malahan saya lupa. Itu meledak. Begitu meledak, lempengan itu akan gerak belah Pulau Jawa. Nah, bahasanya enggak begitu sih, cuma Jawa akan kelelep. Itu bahasanya. Itu dalam ramalan. Dalam pengetahuan BMKG itu benar dalam pengertian bahwa gerak Semeru itu enggak diem. Itu di bawah dalam cincin api itu masih terus bergerak. Gunung berapi terbanyak ada di Indonesia. Itu masih terus ada, terus bergerak. Enggak tahu jadi apa, enggak ngerti.
Itu secara BMKG. Lalu bagaimana secara yang lain, secara profetik? Kemarin yang saya sampaikan di grup tentang doa tanggal 30 itu Bapak Ibu Saudara, ada pendoa dapat penglihatan. Ada 3 kota, 4 kota yang akan mengalami sesuatu yang mengerikan lah gampangan gitu. Termasuk Solo Raya. Solo Raya itu 6 kabupaten 1 kota, Surakarta itu akan mengalami sesuatu yang mengerikan. 4 kota ini. Makanya kemarin kemudian ada kegerakan mendadak, wong dapatnya juga baru beberapa hari sebelumnya. Kemudian digerakkan untuk 7 kota, yuk berdoa sama-sama di pusat-pusat kota. Maka kemudian saya share, ya puji Tuhan ada yang digerakkan untuk kita bisa doa sama-sama di alun-alun kemarin. Nah, saya sendiri masih merasa karena ini kemenangan, bukan berarti kemudian kita highway lancar. Kemenangan harus pasti disertai dengan apa Bapak Ibu Saudara? Kalau bisa disebut menang itu berarti harus ada peperangan atau pertandingan. Pertandingan itu mudah? Enggak mudah. Capek pasti. Latihannya dan sebagainya, persiapannya melelahkan, itu pasti. Peperangan itu ada panah yang terbang, ada pasti. Tombak yang terbang, ada pasti. Ada yang terluka, pasti ada. Ada yang kena panah, mungkin ada. Ada yang kena tombak, mungkin ada. Ada yang kena bom, mungkin ada. Karena harus menang. Harus menang itu harus melewati peperangan, ujian, pertandingan. Enggak bisa menang, enggak bisa disebut menang tanpa pertandingan, tanpa peperangan. Zonanya mungkin zona menggawatkan ini bahasa apa? Zonanya mungkin gawat karena masuk medan peperangan, medan pertandingan. Tapi percayalah kita ngalami kemenangan. Tapi percayalah kita ngalami kemenangan. Tapi percayalah kita ngalami kemenangan. Tapi harus perang dulu. Harus tanding dulu. Harus capek-capek dulu. Harus berdarah-berdarah dulu. Harus persiapan peperangan dulu, angkat senjata dulu. Itu secara rohani. Itu sebabnya Tuhan sudah kasih temanya tahun kemenangan. Karena akan ada peperangan. Melawan apapun, ekonomi, sakit, penyakit, politik juga, saudara. Kita harus siap. Karena situasinya semakin tidak mengerti kemana arah dan tujuan. Bahkan secara alam, gitu ya, secara alam kita juga nggak bisa prediksi lagi. Tapi percayalah waktu kita bersama dengan Tuhan kita mengalami kemenangan. Yang percaya katakan amin. Kita datang sama Tuhan. Saya hanya merasa, mohon maaf kalau salah. Saya merasa ada beberapa di antara kita yang maafkan saya harus terbuka, tapi berdoa saja supaya kiranya anugerah Tuhan berlimpah buat kita dan kita dijauhkan. Tapi saya merasa ada beberapa di antara kita yang hari ini pun kita nggak punya bayangan sama sekali. Aku mau harus ngapain tahun depan, tahun ini maksud saya, tahun 2022. Gak ada yang tidak belum punya bayangan. Aku harus ngapain, baik secara rohani, secara jasmani. Aku harus ngapain? Saudara, bagi yang seperti ini, saya mau katakan, Anda harus mulai bangun target tahun ini, khususnya yang untuk Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah kebenarannya sekali. Saudara, jangan terlalu begitu, jangan terlalu rumit mengatur soal pekerjaan.
walaupun tetap harus diatur dan dimanajemen. Tapi mulailah utamakan mengatur dan memanajemen hal-hal yang rohani dalam hidupmu. Kapan kau bangun pagi, berdoa pagi, baca Alkitab. Kapan kau berdoa pagi, berdoa malam, mulai bangun, mulai atur waktu. Harus punya waktu. Maafkan Tuhan ngomong. Kalau engkau nggak segera atur waktu, engkau akan ketinggalan. Ketinggalan itu tidak hanya sekedar ketinggalan kereta tapi tetap sampai Surabaya, bukan. Kalau engkau ketinggalan itu artinya engkau bisa kehilangan keselamatan untuk selama-lamanya. Tuhan keras hati ngomong sama kita. Tapi ini serius Tuhan, karena kita nggak bisa main-main dengan Tuhan terus. Anugerahnya memang berlimpah. Oleh sebab itu masuk dalam anugerahnya supaya engkau bisa mengatur hidupmu di dalam Tuhan. Hari ini kita akan melakukan tindakan profetis sama-sama. Semua yang merintangi akan kita singkirkan. Dan setelah itu kita akan mendeklarasikan tahun baru sebagai tahun kemenangan buat setiap kita. Kemenangan atas segala sesuatu. Dunia akan mencoba menghancurkan hidup kita dari berbagai macam sisi. Tapi ingat, posisi kita harus terjaga dalam kebenaran. Jangan mau ditipu oleh iblis. Bangkitkan kebenaran itu. Jangan mau ditipu oleh iblis. Jangan mau ditipu oleh iblis. Karena iblis akan membelokkan kita dari kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap pegang teguh kebenaran. Jangan mau ditipu sana sini. Kebenarannya harus begini, kebenarannya harus begitu. Bapak Ibu Saudara harus yakin itu terjadi. Saudara bangun iman, saudara koreksi diri, bangun iman untuk percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bangun iman untuk tetap percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Bangun iman untuk tetap yakin bahwa jika Tuhan perintahkan segala sesuatu disingkirkan, kita tetap bisa hidup dalam anugerah dan kemuliaan. Koreksi diri agar bila masih ada batu-batu, kerikil-kerikil, rintangan-tantangan, hambatan yang bisa menghalang-halangi kita bertumbuh dalam iman, disingkirkan pada waktu ini. Yesus memelihara kita, Yesus menjaga kita, Yesus membawakan kemenangan buat kita semua. Roh Kudus,
Saudara, beberapa minggu belakangan ini kita sudah berdoa untuk kita terima kelepasan, kita terima kebebasan, kita terima kemerdekaan. Hari ini saya tidak akan mengulang-ulang karena saya percaya setiap kita yang mengimaninya telah dibebaskan, telah dimerdekakan dengan iman kita masing-masing. Tapi saya ingin kita melakukan sekali lagi bahwa bagi setiap kita yang masih merasa Tuhan bersihkan secara tuntas hidupmu, bersihkan secara tuntas hatimu, bersihkan Tuhan, tahirkan hatimu dari semua hal yang tidak berkenan kepadamu. Aku percaya ikatan dan belengguku sudah engkau putuskan, sudah engkau hancurkan. Tapi aku merasa Tuhan, aku tetap perlu anugerah-Mu untuk engkau bersihkan hatiku, bersihkan roh, jiwa, dan tubuhku. Saudara yang merasa masih perlu seperti itu, mari taruh tangan kananmu di dada masing-masing. Yang masih merasa perlu, Tuhan bersihkan aku seluruhnya. Aku sadar aku berdosa. Aku masih simpan kelemahan-kelemahan yang bahkan mungkin ada yang sampai dengan hari ini itu belum bisa lepas. Saudara yang masih merasa bahwa masih ada kelemahan-kelemahan yang masih terjadi, taruh tangan kanan. Hari ini darah Yesus Kristus yang kudus mentahirkan setiap roh, jiwa, dan tubuh. Imani itu mentahirkan setiap hati. Imani itu. Saudara yang taruh tangan kanan di dada, taruh terus sampai saya selesai berdoa.
darah. Darah Yesus yang sudah Engkau curahkan di atas kayu salib, yang menyucikan kami dari segala dosa, yang membebaskan kami dari segala kutuk, yang menyembuhkan kami dari semua penyakit kami, yang membebaskan kami dari segala sesuatu dosa, kutuk keturunan, kuasa perkataan, kutuk apapun juga yang pernah mengikat. Darah anak domba Allah yang telah dicurahkan bagi kami dan membebaskan kami dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kami angkat perjanjian darah ini di hadapan Tuhan. Maka bagi setiap kami yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka kami menjadi milik Kristus sepenuhnya. Kami angkat Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Perjanjian berkat Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf turun atas setiap kami umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Maka sepanjang tahun ini berkat Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf turun atas setiap kami di dalam nama Yesus. Janji berkat dan keturunan-keturunan yang akan diberkati Tuhan juga terjadi atas setiap kami semua. Maka tidak ada lagi keturunan yang tidak diberkati. Setiap keturunan yang Tuhan berikan kepada kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami angkat perjanjian Tuhan atas hidup kami, bahwa Engkau hadir untuk memberikan kepada kami hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang penuh dengan penyertaan Tuhan, bahwa Engkau berjanji tidak akan sekali-kali meninggalkan kami dan tidak akan sekali-kali membiarkan kami. Maka janji itu yang kami angkat di hadapan Tuhan, bahwa sepanjang tahun ini Tuhan akan menyertai kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Sekalipun mungkin kami ada di dalam lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, tetapi gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Dan Engkau adalah gembala kami yang baik, yang akan membaringkan kami di padang rumput yang hijau, menyegarkan jiwa kami dan memimpin kami ke air yang tenang. Maka janji itu pula lah yang kami angkat di hadapan Tuhan, bahwa Engkau tetap menjadi gembala yang baik atas kami. Maka kami akan diam di dalam rumah-Mu seumur hidup kami, dan akan menikmati dengan kenyang segala kebajikan dan kemurahan Tuhan untuk seumur hidup kami. Kami juga akan perjanjian-Mu Tuhan, yang menyatakan bahwa Engkau akan menyertai kami. Engkau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Engkau yang akan memberkati kami sehingga kami terus bisa naik dan tidak turun. Dan itulah yang kami bawa di hadapan Tuhan, terjadi atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memperkatakan firman-Mu, janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan menjadikan kami seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang tetap hijau daunnya. Dan apa saja yang kami perbuat, Tuhan jadikan berhasil di dalam nama Yesus. Maka itulah yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, bahwa Tuhan menyertai langkah-langkah kami, dan janji Tuhan tidak ada yang tertunda, melainkan semuanya terjadi, tergenapi sesuai dengan waktu dan ketetapan Tuhan. Maka terjadilah atas setiap kehidupan kami segala janji Tuhan dalam hidup kami. Dan seperti umat-Mu yang berjanji di hadapan Tuhan, bahwa apa saja yang Kau firmankan akan kami lakukan. Maka hari ini kami berjanji dengan sungguh-sungguh, kami komitmen sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, apa saja yang Tuhan firmankan kami akan lakukan tanpa ada cacat dan celahnya, oleh karena Yesus Kristus yang menyertai kami dan yang menopang kami, sehingga kami menjadi umat kesayangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan tetap tinggal dalam anugerah-Mu yang besar. Kami tetap ada di dalam anugerah-Mu yang besar. Kami tetap ada di dalam kemurahan Tuhan yang besar. Kami akan tetap tinggal di dalamnya. Kami tidak mau keluar lagi dari anugerah-Mu. Kami tidak mau lagi melangkah dengan kekuatan kami sendiri, melainkan segala kebenaran itulah yang akan menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya segala perjanjian, segala berkat, segala firman, dan segala janji kami naikkan kepadamu Tuhan.
terjadi, tergenapi dalam hidup kamu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua janji terjadi di meterai kamu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.